Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Pak Jumet Channel. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang soal-soal yang berkaitan dengan volume kerucut. Sebelumnya saya mengingatkan kembali, bantulah channel ini untuk terus berkembang dengan cara like, share, and subscribe. Baiklah, kita mulai saja untuk soal yang pertama. Volume kerucut yang keliling alasnya 251,2 cm, panjang garis pelukisnya 50 cm, dan nilai Pi 3,14 adalah berapa? Baiklah, coba kita lihat apa saja yang diketahui di dalam soal ini. Penyelesaian diketahui keliling alas 251 2 cm. Garis pelukis itu adalah S 50 cm. Pi sudah ditetapkan sebesar 3,14 ya. Ditanya volume kerucut. Jawab volume kerucut itu rumusnya adalah sepertiga Pi R kuadrat T ya. Jadi ini dia rumusnya. Rumus inilah yang akan kita gunakan untuk menghitung volume kerucut. Nah, coba kita lihat ya. Ternyata R-nya itu belum diketahui, T-nya itu juga belum diketahui. Nah, jadi bagaimanakah cara kita untuk mencari R dan T? Nah, untuk R itu kita bisa temukan di dalam keliling alas ya. Karena di dalam keliling alas itu ada terkandung nilai R. Coba kita lihat saja. Untuk R itu kita akan mencari melalui keliling alas. Keliling alas kerucut itu kan berbentuk lingkaran ya. Maka artinya kalau keliling alas sama artinya kita mencari keliling lingkaran ya. Nah, berarti keliling alas itu kan diketahui 251,2 keliling lingkaran. Rumusnya adalah 2 PR. Nah, nah di sini ada R-nya ya. Makanya kita gunakan keliling alas. Jadi kita masukkan saja nilai-nilainya. 251,2 sama dengan 2 dikali Pi itu adalah 3,14 dikali R ya. R belum diketahui. Maka hasilnya adalah 2 kali 3,14 itu ada hasilnya adalah 6,28 dikali R. KR sama dengan 6,28 adalah bilangan yang berada dalam satu ruas dengan R yang akan kita cari, dan hubungannya adalah perkalian, maka berubah menjadi pembagian, letaknya di bawah per ya. 6,28 sedangkan 251 itu ada di atasnya 251,2. Maka hasilnya adalah 40 cm. Nah, dapat yang R, sekarang kita mau cari T ya.
T. T itu di manakah kita akan menemukan T, tinggi kerucut. Nah, tinggi kerucut itu kan dia ada di dalam bangun kerucut ya. Coba kita gambarkan saja agar kita lebih mudah memahami cara untuk mencari T. Ya, kita gambarkan saja dulu bangun kerucut. Ini adalah selimutnya. Nah, ini adalah alasnya. Ini alasnya ya, alasnya berbentuk lingkaran. Nah, ini adalah selimut itu adalah S. Ini di sini adalah jari-jari ya. Nah, ini adalah T-nya, tinggi kerucutnya. Nah, tinggi kerucut dengan jari-jari itu hubungannya adalah saling tegak lurus ya. Nah, jadi coba kalau kita arsir, maka dia akan membentuk bangun segitiga. Akan membentuk bangun segitiga. Nah, ini dia ya. Segitiga siku-siku. Jadi coba kita fokus saja dengan segitiga siku-sikunya. Nah, ini dia RST. Nah, karena segitiga siku-siku, maka kita bisa gunakan teorema Pythagoras. Karena segitiga siku-siku, maka kita bisa gunakan teorema Pythagoras. Ya, jadi teorema Pythagoras ini selalu digunakan ya di dalam persoalan segitiga siku-siku. Pythagoras. Padahal kita sedang membicarakan tentang bangun kerucut. Ternyata di dalam bangun kerucut itu ada bentuk bangun datar segitiga siku-siku ya. Sehingga apa itu Pythagoras? Nah, Pythagoras itu adalah kuadrat sisi miring. Kuadrat sisi miring. Nah, S itu kan adalah sisi miring ya. Maka kuadrat sisi miring adalah hasil penjumlahan sisi tegak T pangkat 2 dengan jari-jarinya, dengan kuadrat alasnya ataupun jari-jari ya. Nah, ini dia. Ini adalah rumus dasar untuk menghitung garis pelukis yang didapatkan dari teorema Pythagoras ya. Nah, sekarang pertanyaannya kan T ya, bukan S. Bagaimana untuk menghitung T? Maka berdasarkan rumus dasar ini kita bisa mengembangkan rumus lainnya untuk menghitung T. Jadi untuk menghitung T kita gunakan rumus ini juga, akan menjadi rumusnya apa? S pangkat 2 dikurang dengan R kuadrat ya, sama dengan S kuadrat. S itu nilainya adalah 50 kuadrat dikurang R adalah 40 kuadrat ya. Dengan 50 kuadrat itu adalah 5 pangkat 2 itu 25. 0 pangkat 2 itu 0, 2 kali. Kurang 4 pangkat 2 adalah 16. 0 pangkat 2 adalah 0, ya. Sama dengan 900. 2500 dikurang 1600 hasilnya 900. Maka T sama dengan, karena ini T pangkat 2 kuadrat ya, maka bisa dirubah menjadi bentuk akar ya. 900. KT sama dengan akar 900 adalah 30 cm. Nah, R sudah kita dapatkan, T sudah kita dapatkan, maka kita tinggal masukkan saja ke rumus volume kerucut ya. Maka volume kerucut
adalah sepertiga dikali pi itu 3,14 dikali R pangkat 2 ya. R adalah 40, berarti 40 pangkat 2 dikali T adalah 30. Oke. Sama dengan 3 dengan 30 itu bisa kita sederhanakan, kita coret, hasilnya adalah sisanya 10 ya. Nah, berarti 3,14 kali 40 pangkat 2 itu adalah 1600 dikali 10 sama dengan 3,14 kali 1600 itu hasilnya adalah 5024 dikali 10 sama dengan hasilnya adalah 50.240 cm kubik. Ini dia hasilnya untuk soal yang pertama. Selanjutnya, soal berikutnya, luas permukaan kerucut yang volumenya 1004,8 cm kubik, tinggi 15 cm, dan nilai pi 3,14 adalah berapa? Baiklah, coba kita lihat dulu apa saja yang diketahui dalam soal ini. Penyelesaian diketahui luas permukaan kerucut yang volumenya, berarti volume kerucut ya yang diketahui, volume kerucut 1004,8 cm kubik, tinggi kerucut 15 cm, dan pi itu sudah ditetapkan sebesar 3,14. Nah, yang ditanya adalah luas permukaan kerucut. Nah, jawab. Luas permukaan kerucut rumusnya adalah PR dalam kurung R ditambah S. Ini rumusnya. Rumus yang akan kita gunakan untuk menghitung luas permukaan kerucut. Nah, coba kita lihat. Ternyata R-nya itu belum diketahui ya. Dan S-nya itu juga belum diketahui. Nah, jadi kita harus menemukan dulu R dan S-nya, baru kita bisa gunakan rumus ini. Nah, bagaimana kita mencari R ya? Untuk mencari R itu kita bisa temukan di dalam rumus volume kerucut. Karena di dalam volume kerucut ini terkandung nilai R ya. Maka kita langsung gunakan untuk R, kita gunakan rumus volume kerucut. Volume kerucut rumusnya adalah sepertiga pi R kuadrat T. Nah, di sini ada R ya, makanya kita gunakan rumus volume kerucut untuk menemukan R. Volume kerucut itu diketahui sebesar 1004,8 sama dengan sepertiga
dikali Pi itu sudah ditetapkan sebesar 3,14 dikali R kuadrat dikali T itu 15. Oke, 3 dengan 15 bisa kita coret ya. Kita sederhanakan, sisanya adalah 5. Maka selanjutnya sama dengan 3,14 ya dikali 5 itu hasilnya adalah 15,7 dikali R kuadrat ya. Selanjutnya R kuadrat sama dengan 15,7 itu kan satu ruas dengan R pangkat 2 yang hubungannya adalah perkalian, maka akan berubah menjadi pembagian yang letaknya di bawah per ya. Nah, itu 1004 yang di atas. Nah, jadi ini adalah pembagian. Maka hasilnya adalah 64. Nah, ini adalah R kuadrat, maka R kuadrat itu bisa berubah menjadi akar 64. Maka R itu adalah 8 cm ya. Oke, kita sudah temukan nilai R-nya. Sekarang kita akan mencari nilai S ya. S itu adalah garis pelukisnya. Nah, untuk garis pelukis itu dia ada di dalam bangun kerucut ya. Jadi kita harus gambarkan dulu bangun kerucutnya supaya lebih jelas kita memahami bagaimanakah mencari S-nya. Nah, ini adalah selimut kerucut ya. Di sini letak S-nya. Nah, sedangkan alasnya itu adalah berbentuk lingkaran. Nah, lingkaran, di dalam lingkaran itu ada jari-jari. Nah, selanjutnya itu dari jari-jari ke atas itu namanya tinggi kerucut ya. Antara tinggi kerucut dengan jari-jari itu hubungannya adalah saling tegak lurus membentuk siku-siku, sudut siku-siku. Nah, kalau kita arsir ya, maka akan nampaklah sebuah bangun segitiga siku-siku ya. Nah, coba kita ambil ataupun fokus ke segitiga siku-siku. Nah, ini dia siku-siku ya, segitiga siku-siku di sini. Nah, di dalam kerucut ternyata ada bangun segitiga siku-siku. Nah, karena segitiga siku-siku, maka kita bisa gunakan teorema Pythagoras ya untuk mencari S garis pelukisnya. Karena segitiga siku-siku, gunakan teorema Pythagoras ya. Ya, Pythagoras itu akan selalu kita temukan di dalam setiap bangun segitiga siku-siku. Nah, jadi harus betul-betul sangat menguasai ya teorema Pythagoras ini di dalam, karena walaupun yang kita bahas itu adalah kerucut, ternyata tetap ada kaitannya dengan Pythagoras ya. Karena di dalam kerucut itu ada terbentuklah sebuah bangun segitiga siku-siku antara bangun yang dibentuk dari S, R, dan T ya. Nah, apa itu Pythagoras? Nah, Pythagoras itu prinsip yang terkandung di dalamnya adalah sisi miring ya. Ini kan sisi miring nih. S sisi miring, R adalah alas, T adalah sisi tegak. Kuadrat sisi miring ya, berarti S pangkat 2 adalah hasil penjumlahan dari sisi tegaknya, kuadrat sisi tegaknya dengan kuadrat alasnya ya. Nah, ini dia.
Nah, jadi garis pelukis ini didapatkan dari rumus Pythagoras ya. Nah, kita langsung masukkan saja angka-angkanya. T itu adalah 15. Berarti ini 15 kuadrat tambah R adalah 8 kuadrat. 15 kuadrat itu hasilnya adalah 225 tambah 8 pangkat 2 adalah 64. Maka jumlahnya adalah 289. Maka S pangkat 2 ini akan berubah menjadi akar ya. Akar 289. Maka hasilnya adalah 17 cm. Nah, R diketahui, S diketahui, maka langsung saja kita bisa langsung gunakan rumus luas permukaan kerucut. Langsung kita masukkan angka-angkanya ya. Luas permukaan kerucut di Pi kali R ya. Pi berarti 3,14 kali R-nya itu 8 dikali dalam kurung R tambah S, berarti R-nya adalah 8 ya. 8 ditambah S, 8 ditambah 17. 8 ditambah 17 sama dengan 3,14 kali 8, hasilnya adalah 25,12 dikali 8 tambah 17 adalah 25. Hasilnya adalah 638 cm kuadrat ya. Baiklah, demikian ya video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton terus, ikuti terus channel ini karena masih banyak materi-materi lain yang akan kita bahas ya, kita angkat di dalam channel ini. Maka bantulah channel ini untuk terus berkembang. Dengan bantuan kalian maka channel ini bisa terus bertahan ya. Ya, maka jangan lupa like, share, and subscribe. Baiklah, terima kasih atas perhatian. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.